Tadi saya sudah ditelepon oleh istri Pak Saifuddin. Beliau sampaikan bahwa semua channel yang kena strike akan dibuka dengan beberapa syarat. Satu, membuat surat pernyataan permohonan maaf. Jangan kalian dukung-dukung Saifuddin. Sombong itu dulu kawan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes memberikan perlawanan kepada si Kudis TV, Kudis TV dan juga Saifuddin Cekiti dan herder-herdernya ya. Dan ini balas pantun yang dimana berbalas pantun ini nampaknya akan berkepanjangan ya, karena Rudy Hanes sendiri tadinya sudah berjanji tidak akan membahas mereka, tapi karena mereka terus senggol menyenggol, ya ini tidak akan pernah usai ya. Dan semakin seru saja nampaknya, merembet kemana-mana. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Ya, judulnya kali ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya, dan agak-agak nyelekit-nyelekit dikit. Oke. Ya, kawan-kawan, malam hari ini saya tidak meminta ya, tiba-tiba pengacara yang ikut di dalam kasus Rudy Simamora sudah mulai gerah melihat fitnahan-fitnahan dan mereka mulai angkat bicara ya. Saya tunjukkan dulu dari mana ya, dari sini aja, karena kalau dari situ sulit kabur ya, sabar ya. Jadi tunggu ya, saya tidak minta pembelaan ya. Bagi saya nanti saya mau buat laporannya khusus mungkin 2-3 hari ini ya, karena ada sedikit kerjaan saya ini. Nah, ini aja langsung kebuka aja lagi nih, karena ada yang bertanya namanya Immanuel Jocelyn S. Ya. Nah, ini Immanuel Jocelyn S. Dia bertanya, kutanya dulu bang dengan lemah lembut, nanya doang ya aku ini, kemana sebenarnya donasi yang harusnya ke apologet anak Batak itu bang? Bertanya masa saja kan abangku, kata Immanuel Jocelyn ya. Oke. Kemudian dijawab begini, ini akulah yang jawab ya, dengan lemah lembut juga, bahwa semua pengeluaran untuk si anak Batak itu saya tahu persis digunakan sang debater untuk kepentingan si anak Batak selama ditahan di Polrestabes Medan, dan untuk istrinya jangan ada fitnah untuk hal ini. Salam. Baru lagi. Keperluan biaya pengacara dari Jakarta 3 orang, Medan sekitarnya 3 orang, 4 orang ya, lupa dia. Selama masa Prapit dilakukan sebagai upaya hukum atas penahanan tersebut ya. Jadi aku tidak usah lagi membela diri ya. Ini sudah ada dari pengacara yang ikut. Kalau kalian mau tanya, tanya aja. Aku tidak pernah tidak pernah menyeting-nyeting ya. Apa boleh buat? Saya tidak mau kalau nyeting-nyeting nanti ketahuan malu ya kawan ya. Jadi tidak saya setting-setting, biarlah kalian di situ kalau mau cari tahu-tahu sekalian. Kalau nggak tahu ya sudah, apa boleh buat. Itulah mungkin yang bisa kalian lakukannya, hanya menghujat-hujat. Tapi lucunya kawan, herder-herder sedis, mereka menghujat ya, dibilangnya tidak menghujat. Nah ini lihat ya, kasusnya itu sama ya, seperti zaman dulu ya. Ini tanggapan si Paul Zhang ntar ya ini. Saifuddin Ibrahim dengar saya, Paul Zhang tobatlah. Ini waktu dia
Paul Zhang juga akhirnya kelahi dengan si Pudin ya. Nah ini dulu Taipudin kan suka melakukan apa klarifikasi entah apa ya. Nah, ini Yudas dan sang debater, aku juga tetap digelari dulu Yudas. Ya Pak Kosman dipukuli, saya itu pertama yang diberitahu Mr. X ini ya. Jadi kalian lihatlah, sudah kuhapus sih sebagian videoku biar gampang kalian menonton ya. Jadi nih Saifuddin Ibrahim sebaiknya mundur ku minta ya. Yusuf Manobulu olala OBB, olala BB ya. Jadi karena dulu ku kritisi Saifuddin dan Yusuf Bulu, maka aku dibilang Yudas, tetap Yudas ya. Tetapi setelah lama-lama ketahuan boroknya semua, yang dulu bilang Yudas diam semua, diam semua. Ya namanya aja juga leteung ya. Mana? Saifuddin minta dibayar. Kalian nggak percaya? Aku buka ya. Oh ini khusus pelanggan. Oh bisa. Tunggu ya. Aku buka. Dulu si Saifuddin ini kawan, kalau kalian putar video dia minta bayaran. Ini ngerinya kawan. Ini ntar ya. Dulu saya yang menentang dia. Kenapa? Loh kita kan sama-sama hidup dari situ. Kenapa kau harus minta bayar-bayaran, dan bayarannya nggak tanggung ya. Yang kena itu pertama si gereja YouTube. Ini ya. Ini ini waktu dulu kita masih ada Pak Ikim, Dr. Ikim, Laskar Kristus dulu, dan sang debater ini kan tokoh sentral dulu ya. Dan terakhir Martin Lucas. Ini Martin Lucas sudah terkenal sekarang, pengacara ya. Tanyalah dulu dia nih, kenal sama aku nih. Tadi saya sudah ditelepon oleh istri Pak Saifuddin. Beliau sampaikan bahwa semua channel yang kena strike akan dibuka dengan beberapa syarat. 1. Membuat surat pernyataan permohonan maaf. Rupanya ini jalannya, tunggu ini. Ini. Ya. 1. Membuat surat pernyataan permohonan maaf bahwa tidak akan mengulangi lagi mengambil konten di channel YouTube Saifuddin Ibrahim. Dulu Saifuddin ini tinggi hati bahwa masing-masing yang terkena strike tidak akan memperbesar masalah ini, memberikan royalti atas penggunaan konten kepada manajemen yang mengelola kanal YouTube Saifuddin Ibrahim. Jadi kawan-kawan, Saifuddin Ibrahim itu dulu tinggi hati kawan. Jangan kalian kira dia itu baik ya. Dia lari ke luar negeri. Kenapa? Karena ya diperalat sama orang-orang yang ibaratnya setengah mati di sini kena apa ya? Tunggu ya, aku buka dulu ini biar tahu kalian ya. Jadi kami melakukan live bersama di Zoom, dan di situ kami bahas masalah ini dulu. Masih ada Kristuber di bawah komandonya dulu. Kristuber itu si Tamparagi, tapi waktu itu kami ini apologet Kristen berkumpul sama acara itu ya. Ya, inilah yang tadi kami diskusikan, bahkan semuanya turun tangan, bahkan kayak mengemis lah mereka sama Saifuddin. Akhirnya Saifuddin buat pernyataan ini ya. Yang pertama, dia membuat surat pernyataan. Jadi seluruh mereka itu buat surat pernyataan permohonan maaf. Gila nggak? Kalau tidak akan mengulangi lagi mengambil konten di channel YouTube Saifuddin Ibrahim. Yang kedua, ya. Jadi kawan, itulah dulu keganasan Saifuddin Ibrahim, keangkuhan Saifuddin Ibrahim. Ketika dia masih di atas puncak, dia sangat angkuh dan sombong. Jadi sekarang ku buka kisah-kisah lama biar kalian tahu ya. Jangan kalian dukung-dukung Saifuddin. Sombong itu dulu kawan. Karena dia di atas puncak ya. Dia yang menangani siapa? Siapa itu? MKC. Ya. Jadi dia merasa bahwa dia itulah paling top waktu itu. Jadi dia punyanya banyak digunakan orang untuk apa? Untuk mengabarkan perkembangan. Tapi oleh Saifuddin Ibrahim jahat, di strike-nya orang itu semua, sehingga banyak yang kelimpungan apologet Kristen pada saat itu dan mulai protes. Sayalah orang yang berani melawan arus, melawan dia terang-terangan. Kalau yang lain kan nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut mereka dikatakan diserang oleh herder Saifuddin. Saya dari dulu nggak takut tuh. Sama seperti sekarang kasus Edis, saya serang aja, nggak peduli saya. Jadi waktu itu saya tetap dikatakan Yudas juga oleh anggota Saifuddin Ibrahim dan Ucuk Bulu. Nah, Ucuk Bulu, ntar ya. Sama kawan. Orang ini bangsa-bangsa rakus semua. Nggak mau berbagi ya. Ucuk Bulu, ya. Baru kalau yang sekarang itu Edis tipu, itu nggak mau orang itu berbagi kawannya. Ucuk Bulu ini
Nah ya. Nah ini. Saifuddin meradang. Christuber disikat. Ini dulu ya. Saifuddin meradang ya. Jadi. Mana ya? Ada waktu itu Saifuddin juga mengatakan dalam 3 hari dapat 1,5 M. Kalau kalian cari lah sini ya. Dan itu ya, konferensi pers Saifuddin Ibrahim. Dulu dia sangat angkuh kawan. Mana ya? Ada nih. Ini waktu itu Saifuddin mendengar saya ya. Waktu itu saya ribut dengan Paul Zhang. Saifuddin juga dulu kan ikut dengan Paul Zhang. Akhirnya dia mengundurkan diri dari Paul Zhang. Jadi ya dia tidak boleh gabung dan ikut saya. Saya bilang karena memang dia pada akhirnya memang gitu ya. Nah ini. Ntar ya. YM. Yusuf Manabulu fitnah saya ini ya. Jadi saya tidak pernah menyentuh orang duluan kawan ya. Mereka dulu menyentuh saya. Baru saya lakukan yang namanya bukan pembalasan tapi pembelaan diri. Cuman memang cenderung seperti pembalasan. Padahal itu adalah pembelaan diri bukan pembalasan ya kawan-kawan. Itu udah berbeda ini. Nah ini ya. Ntar ya. Inilah ucuk bulu ini. Tak usahlah aku bilang dari atas saya karena ini panjang sekali. Kajian dia dulu YouTuber pengemis. Kan? Saifuddin Ibrahim memang si jantan sejati layak untuk dipercaya menangani kasus MKC. Sedangkan si kucuk parasit tukang fitnah Rudi pengemis ibarat si betina berlicin. Ya. Padahal kucuk itu kan untuk MKC kawan. Orang ini menghina tapi nggak tahu ya. Kowe kecewa karena tidak bisa dapat uang dari kasus MKC ya. Nah, setiap saya speak up selalu saya dituduh tidak dapat uang lah, tidak dapat apalah semua. Dari dulu memang begitu ya. Saya tidak tahu mereka ini apa isi kepalanya. Dikit-dikit dikaitkan, kau tidak dapat uang lah, dapat inilah. Padahal MKC itu kawan, hari pertama memang waktu itu ada saya buat pengumuman untuk galang donasi. Dan yang masuk 400.000 karena saya buat itu jam 12 malam. Dia kan ditangkap sampai Jakarta jam berapa itu malam ya. Dan langsung dengan uang 400.000 mana bisa apa-apa kawan. Dengan uang yang saya punya, saya kirim kepada pengacara 4 juta untuk berangkat ke Mabes waktu itu ya. Jadi dan waktu itu langsung saya stop begitu keluar pengumuman satu pintu kata ucuk bulu, langsung saya stop ya. Jangan lagi ada yang memberi donasi saya bilang. Saya orangnya gitu kawan. Kalau begitu sesuatu itu sudah selesai saya stop. Tidak mau saya kayak semua pendonar yang minta donasi apalagi edis tipu. Nanti sudah terbangunnya kawan. Rumah apologet itu, percayalah kalian ya, dia akan tetap mengemis itu. Makanya kalau saya pernah kritisi mereka ini, saya bilang orang ini adalah orang-orang seperti diabetes. Karena diabetes tidak mau berhenti sebelum kenyang. Diabetes kan gitu, makan terus kerjanya, tak mau berhenti sebelum tepat. Jadi ya orang-orang yang diabetes, kalau nggak percaya dengar kata saya ini ya. Nanti begitu benar, kalian tunggulah baik-baik ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya lah orang yang paling berani menentang semua ini kawan. Kebobrokan mereka itu saya berani ungkapkan dan bukakan. Sekalipun saya akan dicibir orang, dicaci orang. Yudas Iskariot bukan sekali ini dibilang kawan. Saya buka kebucukan ucuk bulu. Semua orang menentang saya. Selalu kalimatnya itu benci, iri, dengki, dapat uang begini kawan. Tidak kawan ya. Waktu itu ucuk bulu apa? Dia jadikan murtadin ini komoditi. Dimasukkannya ke channel dia, dibuatnya live, udah. Tapi tidak mau dicantumkan nomor rekeningnya di video itu. Tapi di bawah ada deskripsi. Setelah dia habis live, besoknya kalau nggak salah pertama 1 kali 24 jam. Dihapusnya rekening orang itu, digantinya dengan rekening dia dan anaknya. Dia jangan kalian bilang ucuk bulu itu orang yang benar juga, bagiku enggak. Tapi oleh semua orang, karena waktu itu ucuk bulu buat kesaksian, terus ada yang WA kayak gini, memberi komentar. Saya sudah mau bertobat, saya mau dibaptis. Itulah dalam mereka ini. Padahal kita nggak tahu siapa yang menulis itu kawan. Ya, bisa jadi timnya ucuk bulu juga. Untuk menaikkan rating daripada kanalnya itu. Ingat dulu ya.
Saya speak up, lantas saya dibilang Judas. Saya diserang mati-matian. Semua orang menyerang saya. Saya tetap kuat, bertahan. Biarpun donatur saya lari sebagian ke Ucuk Bulu. Karena sama dengan Edis ini, diduga saya, ya, mereka benci sama saya. Karena Ucuk Bulu katanya banyak membawa orang bertobat. Nah ini kawan. Padahal tidak ada yang bertobat, malah lebih kejam dari dia waktu di agamanya sendiri ya kawan-kawannya. Dia malah menyerang Islam dengan membabi buta jadinya orang-orang itu ya. Nah, satu yang mau aku sampaikan kepada kalian kawan, bukan kali ini kejadian ini terjadi pada diriku. Makanya aku santai aja kawan ya. Kenapa aku santai? Karena sering aku dibilang Yudas. Setelah nanti terbukti benar, akhirnya banyak orang mulai berani speak up ya. Gini aja lah. Orang mulai berani angkat bicara. Waktu itu Ibu Utiwati Mena mendukung saya almarhumah. Beliau langsung juga angkat bicara. Benar katanya. Nomor rekening itu dihapus dia, diganti dengan nomor rekening Ucuk Bulu dan anaknya Preson Manubulu. Itulah waktu itu kejadiannya. Akhirnya rame-rame lah orang speak up juga. Yang murtadin ini. Kami memang tidak mengharapkan itu bang. Tetapi ya sportif. Kalau nomor rekening kami dihapus, nomor rekening Ucuk Bulu dihapus juga. Paham ya? Ini enggak. Orang mau berdonasi sama mereka tentu melalui Ucuk Bulu. Oleh Ucuk Bulu dimakani semua. Salah satu korban yang terkenal adalah Pak Bom-Bom. Bom-Bom Surombom dulu itu pernah juga ribut sama saya gara-gara dia herdernya Pak Ucuk Bulu. Ngeri kawan fitnahan orang sama saya, hujatan orang. Ya. Bom-Bom itu dulu herdernya Pak Ucuk Bulu. Tetapi puji Tuhan, setelah dia kena, barulah dia telepon saya, Lae. Benar yang Lai bilang itu. Saya sudah 2 minggu sakit. Ditanyalah sama orang-orang, kemana Pak Bom-Bom? Dijawab Ucuk Bulu nggak tahu. Ada Marga Sibarani ya, dari Australia kalau nggak salah. Dititiplah uang 10 juta melalui rekening Ucuk Bulu untuk disampaikan ke Bom-Bom Surombom atau Gomom-Gomom. Sudah. Tapi sampai detik ini, sampai mau mati nanti mereka berdua, sampai kiamat, uang itu tidak pernah diserahkan kawan. Malah jauh Ucuk Bulu, mana ada. Nah itu, paham ya? Akhirnya Bom-Bom Surombom, waktu itu belum punya kanal. Ku bilang buatlah kanal, ku ajari kau. Ya, dibuatlah. Waktu itu langsung ku promosikan dia kawan, langsung lebih 5.000 naik. Udah bisa dia monetisasi. Ku ajari dia main StreamYard, ku ajari ini nih. Ada operatornya, akhirnya dia cari operator dari toko komputer dulu pertama. Sudah. Itulah kisahnya kawan. Setelah apa yang ku bilang itu benar. Ucuk Bulu ditangkap, semua orang lari menghindar. Lari. Oh, makanya kawan, apa yang dikatakan di dalam Bible itu benar. Ketika kita masih di luar ring atau masih bebas, pengikut-pengikut kita ini, herder-herder kita ini ikut itu terus kemanapun kita pergi. Yesus kan sudah membuktikan. Tapi begitu Yesus ditangkap, semuanya lari. Jangankan kalian, ku bilang. Semua pengikut Yesus pun lari. Kecuali satu orang yang tinggal. Siapa? Si Yudas. Ya. Memang Edis berhenti olok-olok SD pas minta kolektif. Pola pikir mirip Islam ya. Karena nonton Islam 24 jam. Iya betul. Si Edis itu cerdik. Dia tidak mau mengolok-olok saya kawan. Karena kemarin dia ngolok-ngolok terjun bebas donasinya. Pintar dia. Dia menyerang saya di dalam apa aja. Dalam chat. Karena dia tahu kalau dia buat perang terbuka sama saya. Belum ada orang yang berani perang terbuka sama saya menang melawan saya. Belum ada. Ucuk Bulu KO. Udin Caikiti lari KO. Ya. Paul Zong KO. Kenapa? Aku tahu kelemahan mereka ini, cuman ku diam-diamkan. Mereka belum menyentuh saya kan gitu ya. Begitu dia suntil saya begini, tep. Langsung aku bereaksi. Kenapa? Ya aku bisa dong membela diri menjawab. Akhirnya Ucuk Bulu ketangkap. Semua lari nih pendonatur takut. Begitu juga waktu Rudi Simamore tangkap. Donatur kan mengganti nomor semua kawan. Kami, bukan aku ya. Tim yang kubentuklah yang menyelamatkan semua donatur. Harusnya gol itu pada saat Risma Mora pertama sekali ditangkap. HP-nya ada ditahan polisi. Bunganya si Risma Mora itu terbuka-buka semua. Sudah. Diminta password dikasihnya. Dia nggak tahu hukum. Kalau saya nggak saya kasih itu minta dulu surat dari pengadilan. Baru saya buka. Gitu misalnya. Dan saya kan belum jelas ini tersangka, minta keterangan atau apa.
Dibukalah rekening Rudi Simamora di hadapan pengacara Laesi Manalu. Aku yang bentuk tim itu tahun 2023 ya, kan pertama kali Rudi Simamora tangkap. Hebatnya Laesi Manalu ya, waktu itu dibilang sama penyidik, sudahlah bang, kita kan hanya berbicara tentang penistaan agama, ngapain pula lari-lari ke situ katanya. Nanti jadi panjang, jadi banyak yang mau abang urus. Repot sendiri abang katanya. Sementara umat udah marah, kan gitu alasannya. Akhirnya di stoplah membuka rekening Rudi Simamora. Andai kata itu dibuka, putus. Karena waktu itu Julius sudah menebar fitnah bahwa dia itu si Rudi Simamora dibayari untuk menghujat. Paham kalian kan? Si Rudi Simamora disponsori untuk menghujat. Kan ngerinya si Julius Setiadi kawan. Ya. Kapan kau berhenti membahas Yedis? Ya sampai dia bertobat ya. Jangan congkel mata orang bisa, matanya nggak bisa dicongkel. Jangan. Itu hukum alamnya. Kalau kau mencongkel mataku, ku congkel mata kau. Oh itu kan jangan balas kejahatan deh. Ini tidak bicara kejahatan ya. Ini berbicara tentang berbalas pantun. Di sini kosong, di sana kosong. Harus dijawab. Jangan nanti kalian bilang, oh gini-gini ya. Edis licik seperti ular kadut. Aku Kuala Lumpur Lapindo. Kuala Lumpur ya. Ya, siapa yang mau aku bacakan apanya? Jadi kemungkinan nanti tinggal saya saja yang tinggal di Indonesia ini yang tampak wajah dan gagah berani ya. Yang lainnya silakan kalian lari ke luar negeri, silakan, saya tidak pernah melarang. Cuman satu yang saya ingat sama kalian, jangan pernah kalian katakan orang penakut. Karena sebenarnya yang penakut itu adalah kalian lari ke luar negeri. Saya selalu ajarkan itu kawan. Kalau kalian mau jadi hujat yang tampak wajah, tetapi ingat, jangan kalian mengatai-ngatai orang penakut. Karena pada dasarnya orang yang tidak berani tampak wajah itu penakut. Demikian juga ke luar negeri silakan. Tapi ingat, jangan katakan orang di Indonesia penakut. Karena kalian lari ke luar negeri itu pada dasarnya karena kalian takut. Paham ya? Nah, ketika kalian naik daun, selalu saya nasihati dari dulu, jangan pernah sombong. Jangan kau colok mata kawanmu, karena dia akan mencolok matamu juga. Paham ya? Nah, yang dilakukan Edis adalah mencolok mataku, ku colok matanya, dia nangis-nangis. Ya, ini nggak bisa kawan. Jangan kalian kira kami di Indonesia ini enggak, tantangan kami nggak banyak. Oh banyak juga. Percaya kalian, Desember bisa ditunjukkan si Edis rumahnya itu, oke, hebat saya bilang. Tetapi ingat, tunjukkan atas nama siapa, pasti atas nama dia. Oh enggak, atas nama orang lain, pasti dia akan rugi. Percaya kalian, itu pertama. Ya. Dan pastikan, jangan nama orang lain rupanya enggak dibeli, disewa. Baru yang kedua, selepas itu, dia akan cari makan dengan apa, kita nggak tahu. Dia akan tetap menghujat, minimal dapat koin. Tapi kalau untuk donasi bagaimana? Dia akan buat lagi alasan-alasan lain ya. Jadi kalian kalau mau melaporkan dia di Amerika gampang, masukkan ke immigration yang tadi itu. Setelah itu buat laporannya begini, bahwa dia menggunakan visa tenaga kerja tetapi pengepul donasi internasional. Bilang aja gitu. Percaya kalian, mudah-mudahan dia dideportasi oleh Amerika. Begitu mendarat di bandara, jemput kalianlah dia. Nah, bagaimana cara membuat dia biar apa? Begitu mau keluar kantor polisi kan banyak videonya itu. Satu video bisa dilaporkan sekali. Makanya Yusuf Manubulu lari kan gara-gara itu takut. Video ini dilaporkan. Besok video yang lain dia laporkan bisa. Bisa. Video yang lain lagi bisa. Bisa. Kan beda-beda LP, beda-beda materi. Jadi 10 video series, misalnya dia ketangkap, misalnya dideportasi, laporkan dulu yang ini. Pas dia mau udah diproses, dia mulai sidang, putus vonis, laporkan lagi yang baru. Begitu keluar dia tangkap lagi, gitulah terus. Ya kawan-kawannya, makanya lari ke luar negeri itu ya begitulah. Tapi ini kan hanya omon-omon ya. Nanti kalian bilang wow. Kadang kasihan aku lihat kalian kepedean ya. Aku udah kue Asia dis, kau jangan sombong ya dis. Nggak boleh kau berdamai, nggak mau. Oke lah, kalau kau nggak mau berdamai kau jangan sombong. Bilang-bilang orang deportasi. Sebenarnya aku tahu nyocelah kau deportasi. Jangan kau kira tidak ada kenalanku di Kedubes itu, aku bilangnya. Akhirnya
Inilah aku tunjukkan satu sama kalian. Dia belum bisa pakai Zile itu di sana untuk memungut donasi. Kalau kalian kasih nomor rekening itu pemerintah Amerika, nomor Zile-nya itu nanti langsung dimasukkan Amerika, kelihatan itu donasinya dari mana saja nanti ya. Maka Amerika akan mendeportasi dia kawan. Karena dia pisahnya kerja bukan pisah donasi, bukan pisah pengemis. Tapi entahlah ya, siapa tahu dia nanti rupanya pisahnya pisah pengemis, kita nggak tahu ya. Itulah caranya yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian mau ya. Ya, oke. Itulah kawan yang bisa sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa, salam dari Sang Debater. Nah, demikian tadi kamu muslimin yang dimana baku hantamnya Rudi versus header-headernya Edis ini semakin seru ya. Dan juga Udin Caikiti Udin Caikiti pun sudah mulai disinggung-singgungnya. Dan dulu ya kalau ambil mereaksi ataupun ambil videonya si Udin ini harus bayar memang dulu. Dan si Udin ini memang mata duitan ya. Tapi saat ini si Udin sudah tidak punya donatur lagi nampaknya ya. Bahkan dia pun sudah ditinggalkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Hanya berapa gelintir orang saja yang masih dekat, itu pun ya mungkin hanya sekedarnya saja. Kalau untuk mendonasi lah segala macam mungkin ya sudah enggan ya, mungkin sudah tidak gitu. Nah, penghidupan dia pun sekarang di Amerika itu sudah memperhatinkan ya, karena ini masih masih sehat dia, maka masih bisa ngonten lah segala macam ya kan. Nah, tapi kalau untuk di kemudian hari ketika masa tua itu tiba dan sakit ya, dan dia akan menjadi mayat hidup di tempat tidur ya, yang dimana akan buang hajat di tempat, semuanya di tempat tidur ya, dan tidak ada sanak famili yang mengurusinya, tidak ada keluarganya, tidak ada orang-orang terdekatnya yang mengurusinya, maka disitulah dia akan terasa betapa pedihnya hidup ini gitu ya. Ketika Allah memberikan balasan di dunia saja sudah luar biasa. Siksa dunia yang tidak seberapa itu ya, yang hanyalah sekuku hitam dari sekujur badan itu pun sudah tidak dapat menanggungnya, sudah pedih untuk ditanggungnya, apalagi siksa neraka nanti. Tapi si Udin ini menantang-nantang terus ya, menantang-nantang azab Allah itu datang. Nah, tapi kenapa kok Allah tidak disegerakan gitu ya, Allah berikan azab itu? Karena memang sesungguhnya Allah itu sedang memberikan kesempatan untuk dia bertaubat. Tapi kalau suatu hari nanti Allah biarkan, Allah nistakan, maka siap-siap saja untuk menderita dalam akhir hidupnya, di masa tuanya. Kita akan tengok saja nanti. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Dusaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Salatullah Subhanallah.